Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mei Puspitawati, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Provinsi DKI Jakarta. Saat ini saya bertugas di SMA Negeri 6 Jakarta. Pada video ini, saya akan menjelaskan infografis berkaitan dengan tugas modul 1.1.A.6, yaitu demonstrasi kontekstual terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Fasilitator saya yaitu Bapak Suratno dan pengajar praktik yaitu Ibu Setiawati. Berikut ini adalah tampilan infografis yang sudah saya buat. Yuk kita lanjut ke penjelasannya. Ki Hajar Dewantara sosok yang pastinya sudah tidak asing lagi, terutama di dunia pendidikan. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta, dengan nama asli yaitu Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau berhasil mendirikan Taman Siswa pada 3 Juli 1922 sebagai sekolah nasional pertama bagi rakyat Indonesia. Atas jasa beliau merintis pendidikan di Indonesia, pada tahun 1959, beliau diberikan gelar sebagai Bapak Pendidikan Indonesia oleh Presiden Soekarno, dan tanggal lahir beliau yaitu 2 Mei dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan adalah tuntunan dalam perkembangan hidup anak, disesuaikan dengan kodrat anak, sedangkan pengajaran adalah pemberian ilmu. Pengajaran sendiri adalah bagian dari pendidikan. Muara dari pendidikan dan pengajaran adalah menuntun anak dalam kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan, serta memiliki kecakapan hidup sebagai manusia dan anggota masyarakat. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus berpihak pada murid. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3 dijelaskan bahwa tujuan pendidikan yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis juga bertanggung jawab. Nah, di dalamnya jelas tertulis mengembangkan potensi peserta didik, sehingga murid pasti menjadi fokus atau perhatian utama dalam pengembangan pendidikan. Dalam melaksanakan pembelajaran, hendaknya guru menjadikan murid sebagai pusat kegiatan pembelajarannya dan membuat rencana pembelajaran yang sistematis sehingga murid dapat menerima pendidikan dan ilmu dengan baik. Selanjutnya yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Sejatinya dalam mendidik, guru menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman dari murid-muridnya. Kodrat alam artinya guru memberikan pendidikan disesuaikan dengan lingkungan di mana murid bergaul. Nah, dalam hal ini biasanya guru memerlukan asesmen diagnotis non-kognitif guna mengetahui latar belakang dan pribadi dari murid-muridnya, yang nantinya akan menjadi bahan rujukan apabila terjadi kendala dalam pembelajaran dan membantu guru dalam merencanakan proses pembelajaran. Kodrat zaman. Zaman senantiasa berkembang dan karakter anak dari setiap zaman pasti memiliki perbedaan. Guru harus mampu menyesuaikan pendidikan dan pembelajarannya sesuai dengan masing-masing zaman dari muridnya. Karakter murid 10 tahun yang lalu pasti berbeda dengan saat ini. Nah, guru harus belajar menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tersebut. Namun satu hal yang diingatkan oleh Ki Hajar Dewantara, waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur lahir atau batin. Jangan hanya meniru, hendaknya barang baru tersebut dilaraskan lebih dahulu. Nah, dalam pesan tersebut, jelas ditekankan bahwa filter terhadap hal-hal baru sangat diperlukan. Pastikan bahwa hal-hal baru tersebut harus berpegang teguh pada nilai-nilai luhur kemanusiaan dan sosial budaya daerah yang ditempati bagi kita yaitu Indonesia. Selanjutnya 3 ajaran Ki Hajar Dewantara yang sudah tidak asing lagi yaitu 1. Ingarso sung tulodo, artinya di depan memberi teladan. Guru hendaknya menjadi contoh atau panutan yang baik bagi muridnya. Yang kedua, ingmadio mangun karso, artinya di tengah memberi semangat. Guru berdampingan dengan murid memberi semangat motivasi untuk murid dalam mencapai kompetensinya. Dan yang ketiga, tutwuri handayani, artinya di belakang memberi dorongan.
Guru senantiasa memberi dorongan agar murid selalu menatap ke depan untuk meraih tujuan pendidikan seutuhnya. Yang terakhir yaitu budi pekerti. Budi pekerti mengembangkan anak dalam olah cipta guna menajamkan pikiran, olah rasa guna melembutkan rasa, olah karsa guna menguatkan tekad atau kemauan, dan bermuara pada olah karya, menciptakan karya. Budi pekerti tidak hanya diperoleh melalui pendidikan di sekolah, namun keluarga adalah pendidikan budi pekerti utama yang akan membentuk karakteristik anak dalam pergaulannya di masyarakat. Budi pekerti melatih anak untuk dapat hidup dengan baik dimanapun ia berada. Dan dengan keseimbangan antara ilmu dan budi pekerti akan membentuk kebijaksanaan dari diri anak. Demikianlah demonstrasi kontekstual dari pemahaman dan pengalaman baru yang menguatkan saya dalam arti pendidikan sesungguhnya, melalui pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Saya rasa cukup sekian, semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.